Selamat datang pada pertemuan pertama kelas Ibu Hamil online. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada materi pertama, kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat. Apa sih kehamilan itu? Apakah kehamilan berarti saat kita terlambat datang bulan? Ataukah kehamilan terjadi saat tespek menandakan ada 2 garis? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim seorang perempuan. Di mana hal ini berarti meskipun kita terlambat haid ataupun meskipun tespek menunjukkan 2 garis, bukan berarti kita mengalami kehamilan. Meskipun saat tespek menunjukkan 2 garis, kemungkinan besar kehamilan akan terjadi. Kehamilan benar-benar terjadi apabila terdapat pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim seorang perempuan. Apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil? Yang pertama, memeriksa kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama, dilakukan sekali pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan 0-12 minggu. 1 kali pada trimester kedua usia kehamilan 13-28 minggu dan 2 kali pada trimester ketiga, yaitu di usia kehamilan 29 sampai dengan 40 minggu. Lalu, kapankah jadwal kunjungan yang paling ideal? Jadwal kunjungan paling ideal dilakukan setiap bulan pada usia kehamilan 0-28 minggu. Kemudian dilakukan setiap 2 minggu sekali pada usia 28-36 minggu dan setiap 1 minggu sekali pada usia kehamilan 36 minggu hingga menjelang persalinan. Lantas pelayanan kesehatan apa saja yang dapat diterima oleh ibu hamil? Pertama, pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan cukup dilakukan sekali saat awal pemeriksaan. Selanjutnya, penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan dapat dilakukan setiap kali ibu kunjungan ulang untuk memantau perkembangan ibu dan perkembangan janin. Pengukuran tekanan darah juga perlu dilakukan setiap kali ibu melakukan kunjungan. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas berfungsi untuk mengetahui apakah ibu mengalami kurang energi kronis. Yang keempat, pengukuran tinggi rahim. Yang kelima, menentukan letak janin atau presentasi janin dan penghitungan detak jantung janin. Yang keenam, menentukan status imunisasi tetanus toksoid atau TT. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil minimal diminum 90 hari selama masa kehamilan. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Yang kedelapan, tes laboratorium. Tes laboratorium terdiri dari tes golongan darah, tes hemoglobin untuk menentukan apakah ibu anemia atau tidak, tes pemeriksaan urin, dan tes pemeriksaan darah lain yang memeriksa antara lain HIV, sifilis, HBsAg, dan lain sebagainya. 9. Konseling atau penjelasan dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan ibu dan sesuai dengan usia kehamilan ibu. Yang ke-10, tata laksana sesuai kebutuhan ibu apabila ada gejala dalam kehamilan. Perawatan ibu sehari-hari. Yang pertama, banyak makan makanan beragam dengan gizi seimbang. Yang kedua, istirahat dengan cukup. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri ibu. Yang keempat, ibu diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Tanyakan kepada petugas kesehatan cara yang aman. Yang kelima, aktivitas fisik. Ibu dapat melakukan aktivitas fisik seperti kegiatan harian seperti biasa apabila ibu tidak memiliki keluhan. Apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil? Yang pertama, bekerja terlalu berat. Kedua, merokok atau terpapar asap rokok. Yang ketiga, minum minuman bersoda, beralkohol dan jamu.
Keempat, tidur telentang lebih dari 10 menit saat hamil tua. Yang kelima, mengkonsumsi obat tanpa resep dari dokter. Dan yang keenam, mengalami stres yang berlebihan. Persiapan persalinan apa sajakah yang perlu disiapkan oleh ibu dan keluarga? Yang pertama, tanyakan kepada petugas kesehatan kapan hari persalinan ibu akan datang. Yang kedua, siapkan biaya untuk proses persalinan dan biaya cadangan apabila terjadi gawat daruratan. Pastikan juga ibu memiliki anggota keluarga yang memiliki golongan darah sama dengan ibu untuk mengantisipasi adanya kegawat daruratan. Suami, keluarga, dan masyarakat harus menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Rencanakan proses kelahiran, apakah ibu ingin bersalin di bidan praktek mandiri, di puskesmas, atau di rumah sakit. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti kartu BPJS atau jaminan kesehatan, kartu keluarga, KTP, dan surat nikah. Pastikan ibu mengisi P4K dan ditempelkan di depan rumah, serta rencanakan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Lalu, apa saja yang berubah dari tubuh ibu hamil? Yang pertama, perubahan payudara. Payudara dan puting menjadi lebih lembut. Yang kedua, payudara terasa membengkak. Hal ini dikarenakan jaringan lemak pada payudara akan menumpuk untuk mempersiapkan pemberian ASI saat bayi lahir. Yang ketiga, puting payudara dan area sekitarnya akan menjadi lebih gelap. Selanjutnya, perubahan peningkatan berat badan. Perubahan peningkatan berat badan harus diukur dengan sebenar-benarnya. Ibu harus mengetahui IMT. IMT dihitung dari berat badan ibu dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Apabila ibu memiliki berat badan normal misalnya, kenaikan berat badan selama kehamilan harus diperkirakan sebanyak 11,5 sampai 16 kilo saja. Selanjutnya ada kram perut. Kram perut sering terjadi pada awal kehamilan, berlangsung sampai rahim terletak di bagian tengah rahim, yaitu di trimester 2. Kram perut dapat meningkat akibat olahraga yang terlalu berat atau terlalu sering, berhubungan intim, perubahan posisi dari tidur ke berdiri yang terlalu tiba-tiba. Sering buang air kecil. Sering buang air kecil terjadi akibat perubahan hormon, meningkatnya peredaran darah, dan adanya tekanan pada kandung kemih karena janin yang semakin membesar. Sembelit atau susah buang air besar. Sembelit atau susah buang air besar terjadi akibat kinerja usus yang semakin melambat di saat proses kehamilan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hormon kehamilan. Ngidam seringkali terjadi karena adanya dorongan ibu untuk makan sedikit tapi lebih sering. Karena itulah ibu memiliki keinginan untuk makan berbagai jenis makanan. Selanjutnya ada mual dan muntah. Mual dan muntah lebih sering terjadi di pagi hari atau kita lebih mengenalnya dengan morning sickness. Hal ini terjadi akibat perubahan hormon pada tubuh ibu hamil. Umumnya hanya terjadi pada 3 bulan pertama saja. Perubahan emosi. Ibu hamil biasanya akan menjadi lebih sensitif, lebih mudah sedih, lebih gampang khawatir, dan lebih mudah takut. Karena itu, anggota keluarga harus memberi dukungan penuh agar ibu tetap memiliki vibe yang positif selama kehamilan. Apa saja sih keluhan umum yang dapat terjadi pada ibu hamil dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, keputihan. Keputihan dipengaruhi oleh hormon kehamilan. Keputihan dianggap masih aman bila tidak ada keluhan gatal. Keputihan berwarna keruh dan berbau tidak sedap. Jaga kebersihan alat kelamin dengan sering mengganti celana dalam. Gunakan celana dalam yang kering dan bersih, dan keringkan area kemaluan setelah BAB atau BAK. Dapat menggunakan tisu atau handuk yang bersih dan lembut.
Nyeri pinggang. Nyeri pinggang terjadi akibat sikap tubuh atau bodi mekanik yang tidak sesuai. Cara mengatasinya, berolahraga dengan teratur. Olahraga yang dapat dilakukan antara lain senam hamil atau ibu dapat berjalan kaki rutin selama 1 jam dalam sehari. Berdirilah dengan posisi yang normal, dengan posisi tegak dan tidak membungkuk. Duduk dengan tegak, apabila merasa kurang nyaman dapat mengganjal bagian punggung dengan bantal. Hindari duduk dan berdiri yang terlalu lama, dan saat mau mengambil barang lebih baik menekuk lutut daripada menekuk tulang pinggang. Lakukan posisi istirahat ideal seperti pada gambar dan ganjal belakang punggung dengan bantal empuk saat Anda beristirahat. Kram kaki. Kram kaki disebabkan oleh ketidakseimbangan mineral, kelelahan, dan tekanan dari rahim. Cara mengatasi kram kaki, konsumsi makanan dengan tinggi kalsium dan magnesium, senam hamil secara teratur, atau Anda juga dapat berjalan santai selama 1 jam setiap harinya, dan lakukan pijatan pada area yang kram. Pembengkakan di kaki. Pembengkakan di kaki merupakan penumpukan cairan akibat kadar garam dalam tubuh yang terlalu tinggi. Untuk mengatasinya, Anda harus mengurangi konsumsi garam yang terlalu banyak dan sering-sering mengangkat kaki agar cairan yang ada di kaki naik ke bagian tubuh. Ganjal kaki dengan bantal saat tidur atau berbaring, ganjal kaki saat duduk dalam waktu yang lama, dan hindari menyilangkan kaki saat Anda sedang duduk tegak. Selanjutnya ada wasir atau yang lebih kita kenal dengan ambeien. Ambeien dapat terjadi antara lain karena perubahan hormon, ukuran janin yang makin membesar sehingga menekan area bawah perut, lalu akibat adanya sembelit. Cara mengatasinya, perbanyak makan serat, penuhi kebutuhan cairan harian, biasakan buang air besar dengan teratur, lakukan olahraga ringan, dan hindari mengejan ketika buang air besar. Terima kasih.